Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ita'iz zakati wasyam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul a'lam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin ar-ra'iyyati. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, saat ini beranjak tergelincir matahari Allah. Kita bersama merasakan betapa besar nikmat anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Bersatu ruh kita dengan jasad kita, diizinkan Allah kita hidup untuk menikmati alam semesta sebagai ladang kita untuk menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan fase yang ketiga, setelah kita berjalan dari alam ruh diperjalankan ke alam rahim, hari ini kita berada di alam yang ketiga, alam dunia, alam yang fana, alam yang tidak pernah tetap. Hari ini kita cinta, besok kita benci. Hari ini kita mau, besok kita sudah tak mau. Hari ini kita rindu, besok juga bisa kita, dan sebaliknya dan sebaliknya. Ini yang memang sunnatullah, hidup di dunia sementara waktu menunggu kontrak hidup kita datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak kita ketahui ada tiga yang pasti datang tapi tidak kita ketahui. Yang pertama, kapan kita mati. Satupun kita yang hadir di masjid ini tak tahu kapan kita akan mati. Tapi mati itu pasti datang. Yang kedua, sebab apa kita mati. Satupun jemaah Jumat, kita semua yang hadir tak akan tahu kita sebab apa akan mendatangkan kematian kita nantinya. Yang ketiga, di mana kita mati, juga itu adalah misterius problem yang hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti hari ini kita yang punya. Tak usah banyak berhayal, sekaya-kaya manusia kata Nabi yang ada untuk dimakan sampai sore hari itu termasuk kelompok orang yang kaya. Karena besok hari walaupun ada makanan kita, belum tentu kita nikmati. Hanya hari inilah kita punya. Yang semalam tinggal kenangan, hari ini adalah milik kita yang bisa kita pergunakan sesuai dengan apa yang kita maui dalam kehidupan di dunia Allah. Besok itu hanya hayalan dan cita-cita harapan kita untuk dapat kita nikmati kembali hari esok diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur kepada Allah, hari ini di kaki kita masih ada kekuatan melangkah untuk dapat hidup di dunia. Kita langkahkan menuju masjid yang mulia ini di siang hari yang mulia ini sebagaimana panggilan Allah Subhanahu wa taala.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jika datang seruan Allah kepada kamu di siang hari Jumat, bersegera datang panggilan Allah. Siapa yang memanggil kita? Allah Subhanahu wa taala melalui trompet mic-nya, yaitu muazin yang ada di setiap masjid di siang hari Jumat. Alhamdulillah, kita langkahkan kaki kita dengan ringan dan rasa takwa kepada Allah. Kita datang hari ini. Berapa banyak saudara-saudara kita, mereka sehat tapi tidak afiat karena tidak bisa melangkah ke dalam masjid. Mereka di tengah jalan, mereka di pekerjaan, mereka di kantor mereka di usaha mereka, padahal Allah sedang memanggil mereka. Padahal hari Jumat Sayyidul Ayyam, rajanya hari, bahwasanya sabda Rasulullah, hari Jumat itu penghulu segala hari. Haji dan hari raya bagi segala orang fakir miskin, dan adalah dua khutbah di dalamnya, ganti sembahyang fardu 2 rakaat. Maka apabila khatib naik ke atas mimbar, janganlah kalian berkata-kata seorang juga, walaupun hanya dengan ejaan tanganmu. Barang siapa berkata-kata ketika khatib membaca khutbah, maka tiadalah Jumat baginya. Maka heninglah kita dan diamlah kita, mudah-mudahan kita dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam diharibaan baginda yang mulia, junjungan alam langit dan bumi, kekasih Allah Rabbul Alamin, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Beliau format hidup orang beriman. Beliau adalah raja dari segala rasul, pemimpin segala nabi. 124.000 nabi, beliaulah pimpinannya. 313 rasul, 25 rasul pilihan, 5 ulul azmi, beliaulah penghulunya, beliaulah presidennya. Ditetapkan oleh Allah nama beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Muhammad adalah orang yang nomor 1 dari sekalian manusia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai hari kiamat beliaulah dipilih Allah adalah orang nomor 1. Dan nanti di hari kiamat, setelah janji Allah dalam surah Al-Qari'ah akan terjadi hari kiamat, dan kita akan menyaksikan beliau dibangkitkan di tengah-tengah hari kiamat, yaitu di bawah payung panji, yaitu kasih sayang beliau, memegang tangan beliau syafaat. Mudah-mudahan jamaah Al-Masawa hari ini semuanya nanti akan mendapatkan syafaat beliau kelak di Qadratul Jalil. Jamaah Jumat rahimakumullah, beliau berpesan kepada kita, hidup ini adalah tidak akan lama. Kita di dunia menentukan kehidupan, di alam ruh kita beribu atau berjuta tahun. Wallahu a'lam berapa lama kita dahulunya berada di alam ruh, hanya Allah yang tahu. Dari alam ruh kita diperjalankan ke alam rahim ibunda kita masing-masing. Saat dari sulbi ayah kita masuk ke alam rahim ibu kita, yang pertama kita dijadikan di alam rahim sebagai summa min nutfatin, sebagai nutfah, sebagai mani, disambut oleh darah merah dalam rahim ibu kita, dibawa berkeliling di dalam diri ibu kita melalui urat-urat yang ada di dalam diri ibunda kita masing-masing. Berapa panjang urat dalam diri ibunda kita, dalam diri manusia? Panjangnya 96.000 km, 2 kali setara dengan panjangnya dunia ini. Dunia panjangnya hanya 48.000 km, sedangkan urat dalam diri kita, dalam diri ibu kita 96.000 km. Saat 40 hari sumamin nutfatin, kita sebagai mani, sebagai nutfah, sebagai sperma, berjalan dengan darah merah ibunda kita, berkeliling di dalam dirinya 96.000 km. Di awal dari kejadian manusia itu menjadi nutfah di alam rahim ibunda. Setelah 40 hari jatuhlah kembali sampai kembali darah dan nutfah tadi dalam rahim ibu kita masing-masing. Allah ganti namanya, menempel dia di dalam rahim ibunda kita. Kita menempel sebagai barang yang menempel
dalam rahim ibunda. Disebut Allah dalam Al-Quran, summa min alaqatin. Alaqah, sesuatu yang menempel dalam diri ibunda kita masing-masing. Dan kemudian 40 hari dalam rahim ibunda menempel sebagai alaqah. Setelah itu Allah ganti menjadi summa min mudghatin, dijadikan menjadi segumpal daging, dan terletaklah daging itu dalam rahim ibu kita. Setelah 40 hari menjadi daging, diturunkan Allah kepada daging tersebut untuk menjadi bakal kita di muka bumi. Kita ini difirmankan Allah dalam Al-Quran, wa nafsin wa ma sawwaha. Ingat, ketika napas itu, ketika nafsu, ketika kami kirimkan ke dalam mudghah itu satu kehidupan bernama napas atau nafsu, dan seiring napas itu diberikan Allah kepada kita, ada dua yang diirimkan Allah kepada kita. Hari ini bisa direnungkan oleh jemaah Jumat, yang mana kita pakai? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Seiring napas itu diberi Allah, nyawa itu, roh diberikan Allah ke dalam rahim ibu kita, ke dalam diri kita. Allah ikutkan dua sifat yang akan kita pakai di dunia. Satu sifat fujur, hawa nafsu yang senantiasa mencintai dunia. Yang kedua sifat takwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. 7 bulan kemudian lahirlah kita ke muka bumi sebagai bayi, diberi dispensasi oleh Allah, dan kemudian menjadi anak-anak. Setelah jadi anak-anak, berfungsilah fujur dalam diri kita yang disebut dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu satu, bentuknya amarah yang selalu ada dalam diri kita. Yang kedua adalah dengki. Dengki, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini sifat fujur yang ada kita pakai, yang dikirimkan Allah seiring kita dalam kandungan. Yang ketiga, khianat. Sifat khianat adalah fujur yang buruk tentang dunia itu sendiri, kita pakai di muka bumi Allah. Yang keempat, tamak. Tak pernah merasa cukup, karena tak pernah merasa cukup, tak pernah merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, sifat hayalan, berangan-angan yang tak pernah tercapai, kadang-kadang di luar daripada kemampuan kita, mampu kita menghayalkannya di dalam imajinasi kita masing-masing. Yang keenam, sombong, merasa lebih dari orang lain. Dan kemudian yang ketujuh adalah sifat riya, merasa pamer apa yang kita ada di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang kedelapan adalah sifat takabur, dan kemudian yang tak kalah adalah jeleknya dalam diri kita. Sifat yang kesembilan adalah dendam, merasa tidak pernah bisa memaafkan seseorang. Dan inilah yang kita pakai, maka terjadilah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, manusia itu dibagi 3 di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah yang membawa sifat takwa kepada Allah. Dia yakin kepada hari kiamat, dia berbuat di muka bumi dan mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya. Dia dekat dengan Allah, memandang dengan Allah, mendengar dengan Allah, mencium dengan Allah, dan bahkan merasa dengan rasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadilah kebaikan dalam dirinya, menjadi seorang manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah manusia kelompok kafir, yang kafir di muka bumi, yang mereka hanya memakai fujurnya nafsu yang tak pernah berkesudahan. Ada kelompok yang ketiga, wa minan nasi may yaqulu amanna wa billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum yu'minun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam diri mereka ada penyakit, adalah orang-orang yang munafik. Mereka berKTP Islam, tapi bahkan cinta kepada dunia, mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka menafikan, mereka membuang dari segala hukum Allah, akan mencapai nafsu mereka. Bahkan mereka tamak dalam kekuasaan dan pengaruh di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Kata Allah, ala qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum
azabun alimun bima kanu yaktubun. Orang-orang yang berKTP Islam tapi mereka melawan hukum Allah, bahkan mereka benci kepada Islam itu, ingat mereka akan disiksa di hari kiamat dan tidak ada satupun pertolongan yang akan bisa menolong mereka. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan yang mana yang kita pakai, yang diberikan Allah kepada kita saat perut, disempuskan Allah kepada kita saat 4 bulan dalam kandungan. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah sampai di dunia, yang memakai fujur mereka adalah sebagai orang kafir, dan yang kedua sebagai orang munafik. Mereka yang memakai ketakwaan kepada Allah, yang mereka memakai daripada apa hukum Allah, hukum riba, hukum menyikut ke kiri dan ke kanan, hukum korupsi, hukum menzolimi orang lain, mereka pakai sehingga mereka takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ujung jalan nanti akan kita rasakan masing-masing. Yang dipanggil Allah hanya satu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Saat napas kita menghembus satu-satu di ruang ICU, atau di rumah sakit, atau di bawah mobil, atau di dalam ledakan pesawat, saat itu Allah akan memanggil bagi orang-orang yang memakai ketakwaan kepada Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mari sama-sama kita tunggu. Belum ada yang bisa memprediksi apakah Allah memanggil dengan ayat itu kepada kita di ujung napas terakhir yang kita hembuskan dari mulut kita masing-masing. Semoga Allah memberikan kita ridhonya dan jalan sebelum datang napas terakhir, hembusan yang terakhir. Allah tunjuki kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasakan bahagia di dunia, bahagia di alam kubur, bahagia di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan Allah kita dari golongan kelompok orang-orang yang mementingkan hawa nafsunya, yang mementingkan dirinya tanpa memikirkan orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim wa ya najata ta'ibin.